Teman-teman, asiknya menanam tanaman anggur itu demikian. Jadi kalau kita merawat banyak pohon kan modalnya gede. Kenapa? Bayangin, menanam tanaman anggur kita membutuhkan pemupukan, apalagi kita tanam di pot. Kalau tanam di pot itu paling tidak kan harus kita pupuk terus, harus kita kontrol terus, karena dia akar tidak bisa kemana-mana. Berbeda ketika kita menanam di tanah, kita lengah aja nggak apa-apa, kita tinggal 1 bulan pun tidak apa-apa. Ya, berbeda ketika kita menanam di pot. Menanam di pot itu kalau ditinggal sarapan sih bang, urung ono sing nah, kalau tanaman anggur kita tanam di pot itu kan terbatas teman-teman. Apalagi media tanam anggur ini harus media tanam yang poros seperti itu. Ngopi bang, orang ono sing gawekno. Kita sudah menentukan 3 cabang tersier pakai pupuk apa ya? Ya gunakan pupuk ini aja, pupuk pembuahan kalau mau dibuahkan. Ya, gunakan pupuk etalase 2 abangku. Kalau memang sudah mau dibuahkan cukup dengan 3 tersier, nggak apa-apa. Nggak apa-apa teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan 3 tersier ini bisa jadi harapan awal sebagai sekunder abangku. Ketika kita membentuk pertama 3 tersier, 3 tersier ini nanti bisa berawal menjadi sekunder. Jadi teman-teman nanti bisa tanaman anggur 1 pohon dengan 3 sekunder. Tetapi di awal ini seperti dulu saya menanam abangku. Saya dulu menanam itu saya bentuk 3 tersier. Dan 3 tersier ini saya buahkan. Saya buahkan 3 dompol. Dan setelah buah itu usia 2 bulan, itu kan tersier sudah panjang. Percabangannya bagus, habis dipangkas berbuah kan biasanya percabangannya bagus dan dia mengeluarkan tunas-tunas air bagus. Itu saya rawat lagi, saya jadikan sekunder, dan sekundernya itu tersier yang daun yang tumbuh, tunas air yang tumbuh itu saya jadikan tersier lagi, saya buahkan di situ lagi. Jadi 1 pohon ada 3 sekunder. Ya, memang prosesnya enak seperti itu teman-teman. Kita bentuk 3 sekunder, 3 tersier. 3 tersier dulu kita pangkas del di setengah meter atau berapa, nanti kan pada mengeluarkan bunga semua. Setelah mengeluarkan bunga itu kan pertumbuhan sangat bagus. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi bertahapnya saya itu seperti itu. Menikmati proses dan juga menikmati hasil. Ya, jadi buat teman-teman silahkan menggunakan strategi apa, nggak masalah. Mau dibentuk dulu semua jadi baru ya nggak apa-apa. Kalau saya mau nyetok pupuk apa ada, nggak ada abangku, nggak ada. Ya, pupuk ini sampai 1 tahun pun aman. Yang penting ditaruh di tempat yang teduh, jangan kena sinar matahari secara langsung. Ya, aman karena cara pengemasannya saya sudah bikin aman. Ya, pupuk itu antagonis pupuk itu kalau kita campurkan itu tidak tahan lama. Contohnya ketika saya mengemas pupuk ya, mengemas pupuk itu saya satukan abang. Nah, ini kan boron, boron ini mengandung kalsium dan di sini pasti ada fosfatnya. Nah, itu ketika saya campurkan begini, itu pupuk tidak bertahan 1 bulan, harus segera digunakan. Tetapi ketika saya kemas secara terpisah antara boron dengan pupuk-pupuk lain seperti terutama fosfat, unsur fosfat, itu sampai 1 tahun pun aman. Yang penting jangan kerendam air. Ya seperti itu. Pupuk pembuahan etalase berapa? Pupuk pembuahan etalase 2. Ya, pupuk pembuahan etalase 2. Nah, ini juga sudah saya racik teman-teman. Kalau mau di stok juga nggak apa-apa ya. Pupuknya juga sudah saya racik seperti ini. Jadi teman-teman aman, mau di stok lama, mau di ini ya. Saya pisah seperti ini bertujuan apa teman-teman? Ini juga untuk penyimpanan. Kalau kita satukan langsung ini tidak efektif, tidak bagus. Ya, kalau teman-teman kok pas beli pupuk-pupuk seperti ini dicampur antara kalsium dengan fosfat, itu jangan diulangin lagi. Nanti komposisi pupuk itu error. Apalagi kita larutkan secara bersamaan, itu nggak boleh. Ya, buat teman-teman kalau melarutkan pupuk juga ada caranya. Caranya bagaimana? Ini pupuk pembuahan. Di dalam 1 pieces, di dalam 1 paket isinya kan 4. Ya, di dalam 1 paket isinya 4, di sini ada panduannya. Terus cara pelarutannya gimana? Cara pelarutannya juga ada tekniknya teman-teman. Masukkan dulu kalsium, boron masukkan dulu, diaduk sampai larut. Kalau belum larut ini jangan dimasukkan. Jadi boronnya dilarutkan dulu sampai larut,
nanti baru ini dimasukkan. Kenapa? Kalau kita masukkan secara bersamaan, nanti boron ini tidak bisa larut secara maksimal. Kenapa? Karena dia langsung bertemu dengan fosfat. Biasanya dia itu cepat mengkristal. Akhirnya seperti kalau teman-teman melarutkan pupuk, kadang ada keping-kepingan itu loh. Nah, itu terjadi antagonis pupuk antara kalsium dengan fosfat, itu berantem di situ. Akhirnya hasilnya tidak maksimal. Maka dari itu buat teman-teman, penggunaan pupuk ini penting. Jangan main carcor-carcor saja, jangan main kebiar-kebiuran. Kalau teman-teman menggunakan pupuk pembuahan dari saya, modelnya seperti ini, ya, satu picis itu saya kemas secara seperti ini. Ini tujuannya apa? Ini juga menjaga kualitas pupuk, ya, juga menjaga kualitas pupuk dan juga menjaga pupuk bisa ditahan sampai 1 tahun pun aman. Yang penting jangan kena air. Terus cara pelarutan gimana? Pelarutan sudah saya bilang seperti video saya yang kemarin, ya. Jadi yang dilarutkan ini dulu sampai larut, ya, baru ini dimasukkan. Atau teman-teman bikin wadah 2, seandainya ini 7 liter, air 7 liter. Berarti teman-teman ambillah 1 liter atau berapa, ini dilarutkan secara terpisah dan ini dilarutkan secara terpisah. Nanti setelah semua larut baru disatukan. Seperti itu. Ini tujuannya apa? Untuk menjaga kualitas pupuk tetap aman dan tidak terjadi antagonis secara langsung pada pupuk. Ya, tidak terjadi antagonis secara langsung pada pupuk. Tapi kalau semuanya sudah larut disatukan dengan komposisi air yang cukup, itu aman. Ya, aman. Kecuali teman-teman dilarutkan dengan air dengan 1 liter, dengan itu hasilnya nggak bagus. Coba aja kalau nggak percaya, itu nanti bisa dipraktekkan. Ya, teman-teman sediakan air 1 liter, ini dimasukkan secara bersamaan, diaduk. Nanti jadinya nggak karu-karuan, ya, jadinya nggak karu-karuan. Maka saya rekomendasikan untuk teman-teman, cara melarutkan pupuk pun ada teorinya. Kok kuning, putih, pupuk apa? Pupuk pembuahan dan pupuk merawat buah, bunga dan buah, ya. Kamu mah masih pertumbuhan, masa pertumbuhan mah nggak boleh mainan. Masa pertumbuhan nggak boleh mainan ini. Kamu mah mainannya yang putih masa pertumbuhan, ya. Yang pupuk pertumbuhan saya tidak gunakan boron. Kenapa? Saya gunakan kalnit. Ya, perbedaannya seperti itu. Iya, dia sih ini itu masa pertumbuhan abangku. Jadi kalau masa pertumbuhan gunakan yang pupuk ini. Belum cukup umur ini tuh. Ya, jadi digunakan pupuk yang etalase 1, ya. Untuk pertumbuhan etalase 1 caranya juga sama. Caranya ini di sini itu antara kalnit dengan pupuk lain saya pisah. Nah, jadi pelarutannya gimana? Sama seperti apa yang saya sampaikan tadi. Bang, pohon anggur yang saya potong tempo hari alhamdulillah udah keluar perutnya. Tapi keluar bunga. Ya, udah keluar bunga belum? Nanti kalau sudah keluar bunga dilanjutkan pupuk etalase 3, Bang, biar bunganya nanti pertumbuhannya lebih bagus. Bunga nanti pertumbuhannya lebih bagus. Kalau teman-teman mau dilakukan pencelupan GA3 ya monggo. Kalau nggak mau dilakukan pencelupan GA3 ya nggak apa-apa. Kalau dimasukkan pupuk ini nanti juga pertumbuhannya bagus, teman-teman. Karena di sini unsur sulfur ini juga akan membantu menyalurkan nutrisi dengan baik, ya. Karena di pupuk pembesar dan pemanis buah etalase 3 ini racikan memang ada unsur sulfurnya, ya. Unsur sulfur ini bertujuan apa? Untuk mengangkut, ya, mengangkut nutrisi. Cabang tersier ada tunas bat dan tunas air. Mana yang dipelihara, Bang? Setelah cabang tersier ada tunas bat dan tunas air. Saran saya bagusan kita ambil tunas batnya. Kemungkinan kemarin teman-teman melakukan pemangkasan. Terus di posisi tunas air itu, tunas batnya itu pecah, ya, di belakang itu pecah. Lebih baik nanti yang itu di tunas air dimatikan saja, tunas batnya yang dirawat. Itu nanti berpotensi pembuahan pendek itu lebih enak. Ya, keuntungan kita menggunakan tunas bat, teman-teman, saya kasih tahu ya, ini juga sedikit bocoran. Keuntungan ketika kita membentuk tunas bat, tunas tersier menggunakan tunas bat itu bisa kita lakukan pembuahan dengan pola pendek. Pola pendek. Kenapa? Karena memang nutrisinya itu lebih lancar, lebih gede tuh tersier itu. Tetapi kalau dari tunas air itu biasanya kan kecil, ya, kecil. Ya, yang gede itu di ujung. Tetapi nggak apa-apa, itu untuk memancing pertumbuhan. Suatu saat kan tanaman nanti kita setting. Saya itu tanaman, teman-teman, itu saya setting, ya, saya setting biasanya
Kalau tanaman usia sudah berapa? Sudah 2 tahun, 3 tahun, itu tersier saya lakukan pondasi pruning, yaitu pembentukan tersier baru. Bertujuan apa? Meremajakan kambium lebih aktif, aliran nutrisi lebih aktif, pembuahan lebih aktif. Kalau teman-teman kondisi tanamannya sekarang pembuahannya kok sudah mulai berkurang produksi buahnya, sudah mulai kurang bagus, silakan gunakan teori itu. Ya, kita lakukan yaitu pondasi pruning, pembentukan cabang baru, supaya apa? Supaya kambium nutrisi mengalir pada cabang-cabang yang lebih fresh, seperti itu. Pertama, kenapa Bang tidak langsung tunas bat? Kalau teman-teman pertama pembentukan langsung mengandalkan tunas bat, ini resikonya lama. Ya, resikonya lama. Jadi saya sarankan kok tunas air dulu, karena tunas air ini nanti pertumbuhannya lebih cepat. Lebih cepat dan mudah dibentuk. Kalau tunas bat kita kan menunggu batang sekunder tua. Ya, menunggu batang sekunder tua. Kalau masih muda kita paksakan untuk memecahkan tunas bat, apalagi menggunakan Dormek, itu sangat mengkhawatirkan pada tanaman. Ya, bisa-bisa nanti tanaman itu kering.